Mitos fakta terkait obat ereksi. Betul nggak sih kalau kita minum obat ereksi bikin kena serangan jantung? Hari ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Omen Kuat Perkasa. Oke, hari ini juga ada tamu khusus nih. Silakan, siapa Pak? Siapa nih? Saya David dari PT Papros. Oke, Pak David. Jadi katanya Bapak David punya 8 pernyataan ya terkait mitos fakta tentang obat kuat alias obat ereksi. Coba kita akan bahas satu demi satu nih Pak. Yang pertama adalah obat kuat bikin ketagihan gak sih? Oh pasti itu fakta itu Pak. Fakta itu. Karena biar kita setiap harinya selalu strong Pak. Jadi kita merasa enak terus, kita makan obat kuat terus. Jamu kuat sih ya kalau anunya sih. Jamu kuat dan obat kuat ya khususnya gitu. Enggak gitu. Jadi yang namanya ketagihan itu biasanya obat-obat yang namanya tuh obat-obat untuk kejiwaan tuh sering obat-obat yang golongan yang psikotropik gitu ya, narkotika itu bisa diberikan untuk obat-obat yang mengalami gangguan kejiwaan. Itu bisa diberikan tapi sesuai dengan aturan dokter. Nah, kalau obat ereksi dia bukan masuk ke dalam obat yang kejiwaan, obat psikotropika gitu bukan. Oh, bukan ya. Jadi bukan berarti nih kalau misalnya kita minum obat ereksi stop jadi ketagihan aduh pengen. Enggak. Oh. Dia nggak bikin ketagihan gitu. Ya tapi kan kita merasa ingin minum terus itu karena pengen strong terus. Nah, gitu. ini kesalahannya. Jadi sebetulnya obat ereksi itu ya, dia hanya menangani gejalanya. Akar penyebabnya ditangani. Kalau orang udah minum obat ereksi, dia udah percaya diri, dia nanti suatu saat mungkin akan nggak perlu lagi tuh obat ereksi sehingga bisa mantep berhubungan. Jadi nggak sampai ketagihan. Oh, dikira gitu. kayak jamu aja biasa. Dr. Jeffrey, itu Bro Eben salah. Iya. Ketagihannya tuh ketagihan nakal dia rupanya. Nah, makanya. Itu. Kebiasaan Cek lah biar bugar, Bro Eben. biar sehat kuat terus. Enggak. Jadi mitos yang nggak bikin Bisa ya? ketagihan. Dia Ya. kalian minum obat dan di tengah jalan berhenti nggak ada masalah sebetulnya. Oke. Baik dok, kita lanjut yang kedua dok. Siap. Obat kuat mengandung bahan herbal dari ramuan turun-temurun. Ah ya fakta tuh pasti. Fakta atau mitos nih? Fakta lagi itu herbal. Kan biasanya kan dari bahan-bahan yang ya buat kita kuat gitu ya. Kayak ginseng gitu-gitu tuh pasti ada itu, Pak. Iya, biasanya sih nggak terlalu jarang Bang ada kimia-kimia gitu. Saya sering tidak ada melihat gitu. Kalau lihat ininya. Gini, kalau aku jawab nomor 2 ini, apakah obat kuat itu mengandung bahan herbal? Jawabannya itu adalah mitos. Gini, Astaga. kita harus paham ya. Yang namanya obat kimia untuk ereksi itu biasanya dia tidak ada campuran bahan herbalnya. Ya, biasanya dia dosis tunggal tuh. Ya, dia ada yang isinya sildenafil, ada yang tadalafil. Nah, itu obat ereksi kimia memang betul ya. Tapi di satu sisi juga ada tuh kadang obat-obat untuk penunjang stamina pria. Nah, itu sering tuh dicampurkan bahan-bahan seperti tadi ginseng, tongkat ali, pasak bumi gitu ya. itu Tapi betul. yang perlu diketahui Ben ya, apakah kalau kita makan yang suplemen ginseng, pasak bumi itu bisa langsung jadi ngaceng kuat? Itu nggak bisa instan efeknya. Masa? Iya. Aku biasa yang kayak gitu, Pak. Ada kopi juga, kopi kuda gitu kan langsung ngaceng juga. Pernah kamu nyoba? Iya, itu mah biasa lah. Kan kopi kan herbal juga, Pak. Nah, itu kesalahpahaman ya. Jadi kalau misalnya nih kita konsumsi suplemen-suplemen yang kayak ginseng segala macam kok langsung kencang minum kopi, itu besar kemungkinan ada campuran bahan kimianya. Bahan kimia obat ereksi yang tadi ada sildenafil, ada tadalafil. Itu bahaya nggak itu, Pak? Nah, kadang yang dicampur-campur itu kita nggak tahu dosisnya dan bukan gak mungkin dia pakai dari barang-barang black market yang nggak jelas asal usulnya. Nah, itu yang bisa menimbulkan bahaya gitu. Makanya kalau sebetulnya ya obat ereksi yang pure murni, dia itu biasanya murni bahan kimia, nggak ada campuran yang dari herbal-herbal. Tapi pada beberapa kasus bisa saja mungkin ada juga yang dicampur. Tapi itu harus sudah jelas kandungannya segala macam. Pantesan namanya ginseng jahanam, Pak. Ginseng jahanam. Tapi betul juga Bro Eben ya. Saya setuju dengan Dr. Jeffrey ya. Nah. Memang bagian temuan dari ini telah terjadi di Indonesia, khususnya Badan POM. Banyak ramuan-ramuan asli tradisional Indonesia yang dicampur dengan tadalafil, dengan sildenafil. Sehingga ada beberapa kasus pasien meninggal karena overdosis. Betul Dr. Jeffrey ya? Iya, Seperti betul. itu ya? Oke, Dr. Jeffrey, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, obat kuat bikin serangan jantung nggak sih? Wah, kayaknya fakta sih itu. Kayaknya fakta itu, Pak. Biasanya kan ada yang kasus-kasus gitu kayak di Mati di atas perut ya? Ya itu Pak, kakek-kakek mati di atas perut. gancet gitu. Di lokalisasi gitu biasanya kan. Itu kayaknya sakit jantung itu, Pak. Iya, bukan gancet itu. Ini memang dia mati itu. Kamu pernah nggak baca beritanya lebih jauh nih? Misalnya ada yang kakek-kakek meninggal. Iya. Kamu lihat beritanya, biasanya ada difotoin tuh obatnya. Kamu pernah nggak ngeliat?
Oh, enggak lihat. Itu biasanya mereka itu ya tadi produk-produk yang ilegal, produk-produk yang nggak jelas gitu ya, yang suplemen. Tapi tadi di dalamnya itu ada bahan kimia. Kenapa ada orang tersebut bisa meninggal? Ada 2 kemungkinan. Satu, bisa jadi kakek-kakek tersebut dia punya penyakit jantung. Iya. Terus dia mungkin mohon maaf nyewa perempuan baru, dia jadi kaget segala macam, jantungnya berdebar kencang di luar dari batas kemampuannya, bisa menimbulkan akhirnya keluhan. Atau yang kedua, mungkin pada kakek tersebut dia sebetulnya tidak boleh minum obat ereksi. Karena jangan salah, ada penderita pasien jantung yang misalnya konsumsi obat namanya itu nitrat Ben ya. Itu nggak boleh minum obat ereksi. Oh, berarti buat yang muda-muda aja ya, Pak? Iya, yang muda kalau sehat juga sebaiknya. Enggak gitu, Bro Eben. gitu yang tua boleh dengan produktivitas seksual yang masih ada, Dr. Jeffrey ya. Tetapi diingatkan nih, tidak boleh mengandung nitrat saat dia meminum daripada obat kuat yang akan diberikan oleh dokter. Seperti itu. Betul, Dr. Jeffrey. Betul, Dicek ya. dulu. Jadi kalau orang minum obat jantung tadi yang ada kandungan nitrat, itu kalau minum tambah obat ereksi, wah tambah melar pembuluh darahnya bisa jadi pingsan. Tekanan darahnya rendah. Makanya hati-hati banget minum ginseng obat ereksi. jahanam tuh tak cek nanti kalau ada nitratnya ya. Jadi ya enggak ada tulisannya. Nitrat itu bisa obat jantung gitu Ben ya. Jadi sebetulnya mitos kalau obat ereksi itu bisa bikin serangan jantung karena sejarah awalnya ya. Jadi kan obat ereksi pertama kita pasti dengarnya familiar Viagra kan. Viagra itu sejarah awal penemuannya itu digunakan untuk mengobati penyakit tekanan darah tinggi Ben. Orang-orang yang kena tekanan darah tinggi dikasih obat Viagra itu. Jadi nggak ada yang bikin serangan jantung. Yang bikin serangan jantung tadi ketika digunakan secara sembarangan. Oke, sepaham dengan Dr. Jeffrey saya. Jadi betul, memang untuk golongan sildenafil pertama itu untuk hipertensi pulmonal. Iya, betul dok ya. hipertensi paru-paru. Buat jantung. Tetapi sekali lagi bahwa efek sampingnya menjadi efek ke depan nih. Ya kan? Yang Bro Eben perlukan. Dan sekali lagi obat tersebut juga sebenarnya aman untuk yang elderly, yang tua. Betul ya? Setuju. Seperti itu. Jadi cukup aman kalau diberikan secara dosis yang tepat. Betul nggak, Dr. Jeffrey? Betul ya. Prinsipnya dengan monitoring. Dengan monitoring, siap. Oke. Mitos atau fakta? Kita lanjut yang keempat. Obat kuat tuh emang selalu pahit, Dok? Pastilah Pak, pahit. Iya kan jamu-jamuan gitu atau obat-obatan kan ya pasti pahit Pak. Pasti minum pasti diminumin gula biasanya waktu. Namanya obat ya. Namanya juga obat Pak, pasti pahit lah. Betul itu fakta itu. Sip. Udah nyampe. Mitos itu Ben. Astaga. Jadi gini Ben. Emang ada Pak yang enak gitu? Gini, obat ereksi itu dia sediaannya ada berbagai macam ya. Yang pertama dia itu ada yang dalam bentuk tablet. Gitu ya. Nah, tablet biasanya dia nggak ada rasa. Biasa aja biasanya kalau yang tablet itu ya. Kayak kita minum obat-obat paracetamol dan lain-lainnya dia nggak ada rasa khusus gitu ya. Tapi jangan salah, yang kedua dia juga ada loh sediaannya yang seperti permen. Gitu ya. Nah, kalau sediaan seperti permen itu larut di lidah dan itu rasanya bisa manis. Wah, enak. Ada semeriwingnya. Itu bisa dibagi tuh. Oke. Gimana itu Pak Tri? Pernah nggak nyoba? Oke. Jadi benar apa yang dikatakan Dr. Jeffrey. Ada berarti Bro Evan. Ada, ya kan? Ada. Memang sediaan-sediaan itu berbagai macam. Salah satunya yang kami produksi PT Papros adalah berbentuk permen. Kayak peppermint. Rasanya juga enak. Ya? Jadi betul-betul sangat berbeda dengan konvensional tablet yang kita sediakan kita minum biasa. Kalau yang biasa kan nanti kan di dompet nih dok ya, kelihatan jendol. Tuh apaan tuh? Terus sambil mau minum, cari air dulu. Kalau ini nggak perlu lah. Langsung. Nah itu teknologi yang terakhir yang PT Papros bawakan sekarang adalah dengan bentuk ODF seperti peppermint. Lebih segar, ya, tidak mencurigakan ya untuk yang di sampingnya nih, ya kan? Apalagi Om Ben kayaknya dosisnya 2 nih, Dr. Jeffrey ya kan? Aduh. Soalnya aja udah naik itu Pak. Aduh benar-benar deh. Penemuan canggih itu Pak. Iya, canggih itu. Betul. Jadi sekarang PT Papros sendiri sudah mempersiapkan ini, ya kan? Kayaknya makin panas ya untuk bicara ini dok ya. Aku buka ini dulu deh. Buka jaket dulu deh. Ini masalahnya Bro Ben ini banyak juga nih. Pertanyaannya nih dulu kan. Untuk sekarang ya, PT Papros sendiri sudah membuat bentuk ODF ya, jadi peppermint. Dan itu akan membuat kenyamanan dimanapun. ODF, Oral Dispersible Film. Jadi cukup taruh di lidah. Oh, kayak kayak brem itu ya. Kayak permen bro. Permen hilang di iya, itu. Penyegar. Iya, penyegar. Nah itu enak sekali ya, rasanya ada mint. Nggak ada 1 menit. Dan Bro Eben bisa langsung memaksimalkan dalam 30 menit setelah dikonsumsi. Wah, cepet nih. Cepet gak? Ini teknologi yang baru memang juga harus kita sampaikan bahwa tadi mitos dan fakta yang ada di ketiga ternyata semuanya adalah mitos, dokter ya. Nah, untuk yang teknologi nggak mitos. Nggak mitos. Sekarang benar-benar ada. PT Papros hadir ya.
adalah sebagai punya negara. Oh, punya negara. Punya negara dok, kami BUMN dok ya, yang Canggih memproduksi juga produk-produk negara ini. yang dengan kualitas tinggi. Jadi nggak usah khawatir Boben ya, Dr. Jeffrey juga ya. Jadi dengan kualitas yang memang Badan POM ya, semua CPOB-nya sudah kami penuhi, termasuk dengan teknologi yang baru. Jadi akan mendapatkan suatu efikasi atau kemanfaatan obat secara maksimal. Betul Dr. Jeffrey ya? Betul, betul. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang ke-5 dok. Siap. Ya? Oke, mitos atau fakta ya? Obat kuat bisa untuk segala umur nih. Kayaknya bisa sih Pak. Kayaknya bisa. Oh, Tadi iya. yang kakek-kakek tadi kan bisa tuh kayaknya. Tapi ya mungkin karena sakit jantung kata Pak Dokter tadi ya. Kayaknya bisa aja sih segala umur itu. Yang muda-muda juga harusnya strong terus, harus minum terus, nggak apa-apa sih. Oke, kali ini aku sepakat sama Om Ben. Fakta itu bisa digunakan semua umur, Umur, Ben, ya. ya. Gitu ya. Asal jangan anak-anak kan nggak aktif ya. Tapi hati-hati Ngapain, kalau Pak? permen tuh disimpannya hati-hati Ben. Kan kadang permen tuh anak-anak kan nggak tahu, wah manis nih segala macam. Iya, Harus iya. hati-hati ya kalau dalam iya. sediaan permen ya. Oke, Karena itu oke. bukan untuk dikonsumsi anak-anak. Tapi kalau konteksnya orang yang sudah aktif secara seksual itu boleh. Nah, anak muda boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Jangan salah. Ya, boleh, Pada Pak. anak muda ada yang mengidap namanya itu disfungsi ereksi psikogenik atau masalah pikiran, stres yang bikin jadi Ya. dia sulit ereksi. Pada kasus-kasus tersebut bisa saja diberikan obat ereksi supaya apa? Membantu kepercayaan diri mereka sehingga pada saat berhubungan nggak ada kendala. Nanti kalau dia udah nyaman, udah percaya diri, kita bisa hentikan Ya, yang obatnya. nikah muda juga ada kan Pak. boleh itu, boleh. Cuma tadi kalau dia udah gak ada keluhannya sebaiknya ya nggak wajib juga. Kalau saran aku tuh memang orang yang mengidap keluhan. Dan kalau misalnya ada orang kan khawatir juga ya, aduh saya udah usia 70 dok, boleh nggak minum obat ereksi? Jawabannya tadi selama tidak ada keadaan penyulit dan dari dokter udah memeriksa aman minum obat ereksi, nggak ada masalah. Nah, Saya itu. beberapa kali ngeresepin sih nggak ada masalah ke pasien-pasien usia lanjut. Nah. Intinya monitoring dan sesuai, jangan sembarangan. Betul. Nah, oke Bro Eben ya. Ini 4-1 skornya nih dok. baru Iya. baru masih satu nih faktanya yang bener nih, itu Kamu kan. sesat sih. Aduh, Harusnya ya. bener terus. Tapi nggak apa-apa ya. Memang buat segala umur. Tapi penggunaan juga harus dihati-hatikan ya dok ya, betul, Betul, ya. betul. Nah, ini kami juga sudah membawakan sampel nih. Ya kan tadi masalah ini peppermint yang kita nih. tunggu-tunggu nih, Pak. Very simple kan? Wah, Simple tipis ya, banget tipis gitu ya. loh kan. Nanti istilahnya kalau pacarmu juga ngelihat juga, ini apa nih? Istri, Ini Pak. cuma Istri. permen Udah istri, doang, udah istri. itu kan. Wah, istri ya? Sorry. Istri yang pertama Pak. Nih, Basi pertama. Oke, Bro Eben aman ya, dok. Kita kasih nih buat Oke. sampel nih, ya kan? Ini, Ya. Dokter nggak usah. catatan dikit. Om Ben sudah saya periksa. Ya. Ah, Jadi tidak ada kondisi betul. penyulit. Tidak ada ya. Ya. Aman Dan ya. memang udah impoten juga. Coba. Tapi buat Pak Dokter nggak usah, memang nggak usah. Ini memang lemah Pak dia Pak. Bro Eben, ini hari Kamis loh, pas malam Jumat nih. Kita tunggu juga nih, ya kan? Oke, coba ya, kita coba. Tunjukin oke. dulu ya. Kita coba. Ya. Asli. Rasa apa? Rasa min. Semeriwing nggak? Semeriwing ini. Amin kan? Nggak ada pahitnya kan? Nggak ada pahitnya nih, Pak. ada. Langsung cair di lidah. Langsung cair Nggak dulu ada dah. tuh. Cek Bro nih, Ben, ya setengah kan? jam. Nggak ada tuh. 1 menit pun nggak ada. Iya. Ah, Langsung hilang ini Pak. terabsorpsi kan? Nggak perlu terabsorpsi ini dengan ya, baik. nggak perlu Betul. air putih lagi. Nggak perlu, Iya. udah nggak perlu. Dan nggak pahit. Nggak pahit, Betul ya. ada rasa minnya. Mitos ya ternyata ya pahit itu. Oke, yang keenam dok ya. Nah, obat kuat bisa diminum pria dan wanita. Kayaknya boleh-boleh aja sih Pak. Oh gitu. Iya biar si ceweknya juga kuat juga kan. Kayaknya boleh-boleh aja sih. Iya, boleh-boleh aja sih. Fakta sih. Kayaknya boleh. Salah. Kamu istri kamu mau kamu kasih obat ini juga. Ya. Lah emang apa bedanya Pak? Nggak boleh, jadi beda ya. Jadi penggunaan obat-obat ereksi yang kandungan bahan kimia seperti sildenafil, tadalafil Betul. itu baru indikasinya untuk laki-laki aja. Oh khusus Gitu, untuk laki-laki. ya, spesifik untuk laki-laki aja. Ya. Kadang cewek-cewek juga lemah Pak. Iya lemah juga kan. itu kesalahpahamannya. Kadang tadi jangan salah, perempuan tuh tipikal orang yang emosional Ben. Jadi misalnya nih dia ada stres, ada masalah kerjaan, lakinya nggak pengertian, lakinya kayak kamu dia bau gitu ya, itu bisa menekan gairahnya wanita. Itu yang bikin dia kayak nggak abis nukang kan enak. abis nukang Nah, itu. itu namanya, makanya kan ada mandi, ada parfum. Makanya kita sangat penting kalau mau berhubungan seksual, pahami kebutuhan wanita. Kita berikan dia kenyamanan, kedekatan, kita pijit-pijit dulu, bangun intimasi yang hangat. Nanti dia akan bergairah. Kadang laki-laki tuh pengennya langsung Iya, langsung aja. Bajak Apalagi laut, habis minum langsung. kayak gini. Iya, langsung aja. Nah, itu yang bikin gak nyaman pada wanita. Iya, tapi udah dapat tadi Dr. Jeffrey. Saat mau langsung tapi
udah wangi. Udah wangi. Itu loh Iya, tadi yang paling dari Papros itu loh yang ada Iya. XX-nya itu loh, ya kan? Iya kan? Mulutnya wangi ya. Jadi Badan boleh, mau habis kissing nih biasa kan ditolak nih, Iya, ya kan? iya. Bro Eben, enggak gitu kan belum segosok Iya gigi sih, nih. Pak. Cukup nih yang dari kita Sering nih dok ya. banget. Udah ada rasa minnya nih. Oke dok, Ya, lanjut ke yang mitos atau ketujuh. fakta. Ya, Yang ketujuh ya, obat kuat dianjurkan minum setiap hari untuk menjaga performa pria. Itu pasti fakta. Makanya itu saya harus bawa satu kotak itu Pak, itu biar bisa minum tiap hari. Ya biar oke. kuat kan tiap hari Pak. Oke. Kali ini sepakat kalau fakta. Itu makanya. Jadi gini kan, obat ereksi dia ada 2 jenis Ben ya. Yang populer kan dia ada yang kandungannya sildenafil, ada juga yang tadalafil. Kalau yang sildenafil itu diminumnya kalau mau berhubungan aja, ya. Nah, tadalafil ini dia ada yang diminum tiap hari, ada pula yang kalau mau berhubungan tergantung dosis, ya. Oke. Biasanya kalau dosis yang tinggi kayak 10 sampai 20 itu dia kalau mau berhubungan aja. Tapi kalau yang dosis kecil 5 ya, misalnya kamu potong 2 itu tiap hari minumnya. Itu membantu supaya pembuluh darah penisnya lebih sehat gitu. Jadi memang ada aturan pakainya juga. Ada yang memang didesain untuk tiap hari dan ada yang memang kalau mau berhubungan. Biasanya kita pertimbangkan dengan kenyamanan orang. Baik, Misalnya kayak Om Ben ini, kamu kalau hubungan seksual biasa terjadwal apa enggak? Tergantung Pak, tergantung engasnya. Berarti nggak nentu ya? Iya, nggak Nah, nentu. kalau orang yang nggak nentu, biasanya aku anjurkan dia minumnya tiap hari. Nah, Kalau tiap hari dia bisa siap kapan aja gitu Iya, ya. Pak. Tapi kalau misalnya dia tipikal orangnya, aku jarang-jarang deh hubungan, kadang seminggu sekali, dan biasanya terjadwal nih jam 8 malam minggu ya. Nah, berarti dia minumnya yang itu. kalau mau berhubungan aja. Biasanya tergantung kenyamanan seseorang juga. Malam gitu. minggu mah jaga parkir. Oke, Pak. betul ya. Jadi gini, Bro Eben ya, saya kasih paham sedikit nih, ya kan. Kalau obat itu memang kan ada dosisnya, Iya, ya kan. iya. Nah, untuk dosis itu kita menyebutkan 2 ya. Ada yang maintenance dan ada yang on demand ya dok ya. Betul. Maintenance itu? tadi yang dokter Jepri bilang. Cukup 5 mg untuk setiap hari. Oh, tiap Dan hari. aman dok ya. Iya. Tetapi ini biasa gerasak gerusuk nih. Nih dokter Jepri nih, pasti, kan. pasti. Bro Eben nih. On demand nih, gue mau butuh nih dalam 30 menit. Obat ini dipakai bro. Langsung. Yang X ini yang dari Papros loh. Oke. Itu. Terus kalau tadi masih mau berbagi, silakan gitu loh kan. Tapi sekali lagi bahwa dosis itu kita 2 ya, maintain dan on demand. Ya, kalau mau on demand silakan seperti itu. Kita lanjut di mitos dan fakta yang terakhir, ke-8 nih dok ya. Betul. Oke ya. Obat kuat semakin mahal, semakin oke. Nah, Terus itu kayaknya Pak. gimana? Kayaknya betul itu Pak. Wih, gitu ya? Fakta itu. Oke. Ini kan kayaknya nih mahal juga nih Emang kayaknya. kamu berapa biasa minum kalau pakai jamu-jamu Ya, kayak yang gitu? aku tahu kan Pak, kalau obat-obat itu bisa sampai 500 juta gitu ya. Wih, Mungkin ini iya. nih Pak, yang ini ya kalau jamu-jamu ya murah-murah aja paling Berapa? 150. Iya, orang nah, kaya itu. ya. Ya kan biar yang paling ini Pak, yang paling oke Itu jamunya. telur bebek 2 ya, tambah telur bebek 2. Betul, yang paling oke Pak. Oke. Iya, yang lekas jerak itu nama jamunya. Nah, itu. Iya. Lekas jerak nama jamunya Pak. Ya paham sih, kayak Ada ya? paksa. Paksa kayaknya Pak yang Fakta mahal. tuh ya? Iya, mahal kayaknya. Aduh, Oke, ini Kayaknya mahal nih. Gini Ben. Jadi Ben ya, Soalnya enak obatnya. sebetulnya ya terkait itu menurut aku harus setuju itu mitos gitu. Pada prinsipnya kita harus sesuai dengan kandungannya, pemilihan jenisnya gitu ya. Dan yang paling penting juga kita harus pahami tangani akar penyebabnya. Misalnya gangguan ereksi disebabkan karena stres pikiran, ya stresnya harus dikelola. Gangguan ereksi disebabkan karena diabetes, diabetesnya harus diobati ke dokter, berobat. Darah tinggi, darah Ribet tinggi. banget nih Bapak. Emang kayak gitu, Oh, gitu karena ya? kita menangani akar penyebabnya, Ya, gitu deh. ya. Kalau kamu misalnya gini, udah diabetes, darah tinggi, kolesterol nggak tertangani, mau minum obat semahal apapun, itu nggak bakalan bisa membaik. Oh. Gitu. Makanya kuncinya itu akar masalahnya. Dan tadi kadang orang mikirnya kan, oh obat ereksi mahal 500 juta, 1 juta. Akhirnya kan dia milih Iya, yang kayaknya jamu-jamuan. segitu sih, Pak. Tapi mahal banget sebetulnya jamu-jamuan 150 itu kamu. Tapi yang paling oke. Kata bapaknya paling oke. Emang sebetulnya nih, kalau Pak David sendiri biasanya range-nya berapaan nih? Jadi Kira-kira? gini, memang dok ya, akhirnya masyarakat tuh karena ketidaktahuannya, tidak teredukasi, akhirnya juga memilih produk-produk yang nggak jelas tadi yang kita di awal disampaikan dok ya, sehingga ada produk yang herbal, yang plus dan kemudian menjadikan suatu akibat yang tidak diinginkan ya dok ya, sehingga pasiennya tadi kolaps jantungnya seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa kami hadir ya dari perusahaan negara ya, bahwa ya tidak semuanya harus dengan mahal. Tapi juga kita dengan teknologi yang terbaik. Ya kan tadi udah ngerasain dong. Ya, udah Semriwing, aman sih. Iya, enak, enak. simple ya, bisa di mana aja dipakai kan. Itu menurutmu berapa harganya range-nya? Nah, menurutmu? kira-kira Nanti kamu tuh makan berapa deh gitu loh kan. satunya? Mungkin 200-300 mungkin Pak. Oh gitu ya? Iya Wah. kayaknya. Kalau apalagi ini ya, apalagi apa talk chair gitu.
Wah itu mungkin bisa 1,5 juta mungkin. Gitu ya? Iya. Waduh. Iya. Itu juga bentuknya pil kali ya. Maksudnya tablet ya. Susah Iya, juga dibawa gitu. ya. Iya. Iya kan? Oke, tadi udah ngerasa kan, ngeliat yang simple kan. Teknologi canggih ini kayaknya mahal ini. Oke. Mahal. Enggak juga ternyata. Oh, enggak gitu, Pak? Iya. Astaga, Makanya kami membawa teknologi ini ya dengan segala semua keuntungannya. Oke. Termasuk dari sisi cost efisiensi. Mantap. Tadi kalau aku sebut ini cuma separuh harganya. Dari yang Bro Eben sering beli. Dan itu juga kayak jamu. Benar gak Dokter Jeffrey ya? Separuh Iya. jamu. Separuh. Astaga. Ya kan? Ini deh. Om Eben nanti kalau hanya merokok dengan satu bungkus ya, Hah? itu udah dapet. harga Gitu loh rokok kan. doang, Mau saya astaga. spill nih harganya nih. Boleh, boleh. Oke. Resnya. Resnya antara 70 sampai 80 ribu tuh satu Astaga, tadi. murah banget Iya itu. kan? Oke kan? Berhenti Oke dulu. tuh. Maksudnya rokoknya kurangin dulu nih. Yang penting dapat obat dulu gitu loh buat, kan. Buat kejantan dan keperkasaan mah isi gitu. Oh, Pak. Murah itu Pak. Iya. Iya. Biar gak diremehin istri kan. Gini. Jadi kalau aku sih setuju ya. Iya, Lebih baik kita konsumsi obat yang resmi sekaligus Iya. gitu ya. Dibanding kita beli mahal-mahal. Kadang banyak tuh yang produk-produk yang gak jelas tanpa izin BPOM segala macam. Iya. Itu kan berbahaya. Ya tadi mending kita uangnya satu tadi untuk kita periksa kesehatan, medical check up, periksa ke dokter, dan nanti diberikan resep untuk obat membantu ereksinya tadi gitu. Ginseng jahanam juga mahal tuh Pak. Wah gitu ya. Iya. Nah sekarang Ini murah tambah banget lagi nih Ah. informasinya Dokter Jeffrey betul. Kita harus konsultasi loh. Nah Pak Pros hadir nggak hanya untuk kebutuhan obatnya aja. Kita sediakan free konsultasinya nih dok di Ah, telemedicine. oke. Jadi nanti kita bagi-bagi tuh nama voucher free gratis untuk konsultasinya. Konsultasi juga ada. Nah berarti kan lebih efisien lagi nih dok. Iya, betul. Ya kan, tapi terjawab semua. Bener gak sih ini gue sakit ini gitu loh kan. Oke. Nah, tapi keamanannya berarti sudah terjaga dok ya. Iya, Dengan betul. resep ada di telemedicine. Betul. Nanti saya spill ya telemedicine-nya. Oke, langsung saya cek aja di deskripsi bawah ini ya. Siap, Prinsipnya gini, oke. kita harus konsultasi dulu dengan dokter supaya kita aman dan nyaman, tenang gitu ya. betul. Apalagi jangan sampai kita belinya sembarangan nih, misalnya kita di toko obat pinggir jalan yang gak jelas, Nggak gitu, tanpa jelas, izin. betul. Kadang tadi banyak produk-produk ilegal atau bahkan produk palsu gitu ya. Nah, Iya, itu gitu. yang Iya, berbahaya. Iya, Betul. Ya. Itu aja. Jadi jangan khawatir ya kalau kita ada masalah dengan fungsi ereksi, jangan lupa untuk konsultasi ke dokter untuk mendapatkan obat-obat yang tepat. Terima kasih sudah menyaksikan.